Ya, Shalom Soteria. Selamat berjumpa kembali dengan saya Bejana ya. Dalam acara Healing and Deliverance Ministry. Dalam tema besar saya tetap firman, doa, dan pengurapan. Saudara-saudara, beberapa Rabu yang lalu saya sudah terus berbicara mengenai tugas saya dari Tuhan adalah di HDM, dan ternyata saya berhadapan dengan roh-roh jahat di udara yang sudah masuk di dalam dunia. Dan roh jahat ini bekerja, ada yang tidak langsung, saudara, ada yang langsung. Saya masih dalam tidak langsung ya. Kemudian ada roh pahit, roh harimau, roh jimat, roh berhala. Nah, sekarang saya masih tetap, kalau rohnya kecil itu ada ikatan, saudara. Roh jahat ikut campur di sana, ya. Saya menyampaikan ini bukan kehendak saya, ya. Maksudnya adalah supaya saya dan saudara terus berhati-hati selama mendiami dunia ini. Karena dunia ini kan sudah di bawah pengaruh kuasa si jahat seluruh dunia. Jadi kita perlu hati-hati, waspada, saudara. Jangan sembrono. Ya, jangan gimana ya saya kalau ngomong ya, wah seperti gitu ya. Enggak, saudara, hati-hati. Saya hati-hati, saudara hati-hati terhadap apa yang saya sampaikan selama ini dan sekarang juga. Dan saya menyampaikan bukan saya tidak pernah melayani, justru saya yang sudah saya pernah melayani baru saya sampaikan. Yang belum saya tidak sampaikan, saudara, karena saya tidak ada pengalaman. Tentu lebih banyak lagi, saudara. Dan ini masih terus berjalan dalam apa yang roh jahat itu kerjakan. Nah, tema saya ini kan roh pesugihan, saudara. Tentu saudara sudah banyak yang tahu ya. Roh pesugihan ini bagaimana? Mari kita lihat dulu, saudara, ya. Di dalam Alkitab kita ini, roh pesugihan ini, saudara, ya, karena ini zamannya kan zaman sulit, ya, terutama di masalah ekonomi ini. Kalau ada pesugihan ini kan tentu bicara mengenai uang, saudara, ya, harta benda, keuangan, roh kekayaan, roh pesugihan. Nah, saya harap saya sendiri dan saudara-saudara hati-hati, ya. Karena ini masuk zaman yang sulit, ekonomi sulit, sehingga orang kalau tidak hati-hati nanti terjebak dalam tipu daya, tipu muslihat roh jahat ini, iblis, ya. Yang dikatakan Efesus pasal 6 ayat 12 itu kita lihat lawan kita bukan darah dan daging, saudara, ya, tetapi kan di sana ada dikatakan penguasa, penghulu, ya. Dan roh-roh jahat di udara itu, wah itu hati-hati ya. Saya pakai roh jahat yang sekarang sedang bekerja aktif, saudara, dalam dunia ini. Nah, ini saya mau pakai tema roh pesugihan. Ini tentu bicara dengan masalah ekonomi loh, saudara, uang. Mari, saudara, sebelumnya saya akan menyampaikan, membacakan ini, saudara. Kalau saudara ada, karena sudah di rumah, karena lewat YouTube, silakan buka di dalam 1 Timotius, saudara, ya. 1 Timotius pasal 6 ayat yang 10 seperti ini, saudara, ya. Karena, ya, saudara kalau mau membaca silakanlah. Mulai pasal 6, mulai dari ayat yang pertama sampai ke sini ya, 10 ya. Tapi ini saya 10, saudara. 1 Timotius pasal 6 ayat 10. Karena akar segala kejahatan ialah cinta uang. Saya mau di sini dulu ya. Ini saya heran juga ya. Ternyata uang ini akarnya segala kejahatan, saudara. Loh, kalau akar itu berarti kan ya dasarnya ya
akar itu kan ada pertumbuhan, ada kehidupan, ada rohnya loh saudara. Ya, ternyata akar dari kejahatan tuh cinta uang. Yang dimaksud cinta uang ini bagaimana saudara? Ya, coba. Terus selanjutnya begini, sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Yang pertama adalah menyimpang iman saudara. Iman kita menyimpang, ya, kalau kita cinta uang. Dan selanjutnya adalah menyiksa diri saudara dengan berbagai-bagai duka. Waduh, hati-hati saudara ya. Uang ini ya kita butuhkan saudara. Selama di dunia loh ya. Jangan sombong kalau kita ini tidak butuh uang. Uang ini dibutuhkan dari siapa saja yang hidup di dunia ini. Ya karena uang ini kan dipakai untuk macam-macam. Kalau kita di rumah tangga aja ya, kita untuk kehidupan sehari-hari, ya untuk sandang papan pangan lah. Itu kan butuh uang saudara. Gereja pun ya butuh uang saudara. Ya untuk macam-macam loh gereja itu ya saudara. Tidak saya jelaskan lah. Ya loh, gereja bisa bangunnya bisa bagus-bagus itu memangnya bisa BIM salah BIM bisa terus ada gedung gereja begitu. Tetapi yang perlu diperhatikanlah kata-kata cinta uang. Ini kalau cinta uang ini berarti kan nanti Tuhannya nomor berapa saudara? Yang pertama saudara, karena kita diberkati dengan kondisi ekonomi yang cukup, rezeki cukup, ini kan dari Tuhan. Jangan terbalik-balik saudara ya. Cinta uang itu berarti uang itu di atas kepala kita loh. Jangan saudara-saudara. Ya, uang itu harus, jangan sampai kita diperintah uang. Ya, jangan sampai kita diperintah uang. Ya, sehingga dikatakan karena itu bisa menyimpang iman kita. Ya, di dalam mendapatkan uang itu loh saudara, maksudnya. Itu iman kita bisa menyimpang. Yang tidak boleh kita terjang aja saudara. Ya, bahkan itu mendatangkan duka berbagai macam saudara, banyak dukanya saudara. Wah banyak masalah saudara. Ya hati-hati. Ini jangan ini pengertian ya bagaimana ini yang menyimpang saudara. Ya, yang menyimpang ini bagaimana? Ini saya mau lihat dulu saudara-saudara ya, kita lihat di Ulangan saudara ya, kitab Ulangan ya. Kitab Ulangan 18 itu begini saudara. Ya, ini roh pesugihan saudara. Ya. Kitab Ulangan 18 ayat 10a itu demikian saudara. Di antaramu ya, janganlah didapati seorang pun yang mempersembahkan anaknya laki-laki atau anaknya perempuan sebagai korban dalam api. Ini maksudnya apa saudara? Terus kita baca saudara di dalam kitab Mazmur ya, kitab Mazmur 106 ayat 37 saudara. Demikian Mazmur 106 ayat 37, mereka mengorbankan anak-anak lelaki mereka dan anak-anak perempuan mereka kepada roh-roh jahat. Ini lebih jelas saudara ya, kepada roh-roh jahat dikorbankan. Loh ini loh saudara, yang namanya roh pesugihan ini ada korban saudara, ada tumbalnya. Nah ini saya pernah melayani, jadi saya berani ngomong saudara. Ya, satu ini ya, mereka mengorbankan anak keluarganya, ya dikatakan tadi anak-anaknya bisa dikorbankan, ya lelaki atau perempuan, bisa jadi binatang saudara. Binatang apa saja, saya pernah melayani saudara, ya jadi sewaktu-waktu itu jadi binatang. Orang yang mencari kekayaan dengan tidak wajar, menyimpang imannya, maka itu katakan nanti akan terjadilah banyak dukanya saudara. Ya, di tempat-tempat tertentu saudara, ya di tempat-tempat tertentu bisa mencari
yang nama pesugihan itu ada rohnya, mengikat. Hati-hati, ada kuasa gelapnya. Ada yang meninggal, saudara. Ada yang meninggal, ya. Ada yang jadi binatang, ada yang meninggal. Loh, ada yang jiwanya terganggu, saudara. Ya, saya pernah melayani, waduh, terganggu, saya hancur semua. Keluarganya hancur, dia hancur, terganggu benar-benar. Ya, dia sampai begini loh, saudara. Itu ada kalender yang harian itu kan dirobek, terus belakangnya kan itu ditulisi jumlah uang, dikumpulin sampai begitu rupa. Ya, udah terganggu lah. Ya, jadi hati-hati, dan tentu masih ada lagi. Saya tidak ngerti tepat. Saya melayani yang seperti itu. Nah, tempat-tempat tertentu, loh, pernah ada begini loh, saudara. Waduh, hati-hati lah, saudara. Orang kalau sudah cinta uang itu habis dibaptis loh, ini bener loh. Habis dibaptis loh ya di gereja ini. Setelah dibaptis pergi dia ke tempat tertentu, cari pesugihan. Loh, ini ada. Hati-hati, saudara-saudara. Apalagi kondisi ekonomi seperti inilah. Ini biasa yang bisa orang-orang yang mencari pesugihan itu bisa saja di dalam seluruh pekerjaan. Bisa di rumah makan. Ya, rumah makan kecil maupun besar, restoran. Ya, ada, bisa. Ya, pabrik-pabrik, usaha toko, macam-macam lah, semua lah ya, usaha apa saja yang jadi itu bisa saja orang itu mencari yang namanya pesugihan. Ini ada rohnya, makanya sebut roh pesugihan, ada akarnya. Orang ini sudah cinta uang begitu, Pak. Loh, kita ini bekerja ya, bekerja, berusaha apa saja ya, berdoa. Ini mohon sama Tuhan, rezeki dari Tuhan, saudara. Jangan sampai seperti ini. Ini menyimpang iman yang mencari roh pesugihan. Ada lagi, saudara-saudara, saya melayani. Mereka pakai tuyul. Tahu-tahu tuyul, ambil uang, ambil perhiasan. Saya melayani masalahnya. Nah, saudara, saya harap kita tidak ada yang memelihara tuyul. Dipelihara. Oh, ada tumbalnya, saudara. Jangan main-main. Ya, pernah terjadi, saudara. Kalau saya seringkali melayani orang-orang yang uangnya diambil tuyul, saudara, ya, di Semarang maupun di luar kota Semarang. Ada pernah kejadian begini. Jadi ini benar-benar ada tuyul, saudara. Ya, ini satu aktivis. Jadi tuyul tidak peduli, saudara. Hati-hati, saudara. Ya, aktivis gereja. Ya, pelayanan. Artinya berkali-kali dia uangnya diambil. Nah, waktu itu dia pernah cerita begini, saudara. Waktu dia pulang dari menagih ya uang di luar kota, ya itu kan mesti dihitung karena itu. Nah, itu belum disetorkan ke bank, saudara, karena hari Sabtu ya. Nah, itu malam-malam dia ngitung, saudara, uang itu. Nah, ya dihitung gitu kan. Dia enggak punya apa namanya asisten rumah tangga, dia cuma dengan istrinya saja, anak-anaknya sudah punya rumah tangga sendiri. Nah, ini saudara-saudara, pada itu tiba-tiba lampu listrik kan padam, blok. Nah, mati kan, susah kan, dia mesti kan ambil lilin dah itu katanya, mau itu cuma hitungan berapa coba, nggak lama kan, sebentar aja. Uang yang sudah ditata hitung itu ada beberapa yang hilang. Dan sebelumnya memang juga terjadi begitu, saudara. Tadi ada tuyulnya berapa kali lalu. Saya datang, diundang. Waktu itu saya masih bisa visit ya kemana-mana ya. Nah, di situ saya patahkan. Ternyata mau cerita banyak, ini dunia roh sudah, saudara. Saya keras tengking itu tuyul, nggak datang lagi di situ. Udah nggak usah pakai macam-macam, saudara. Wah, itu adalah anak Tuhan, pelayan Tuhan juga katanya itu depannya harus dikasih apa tempat air, ember begitu biar tuyul di situ ada main-mainan macam-macam, nggak usah, saya patahkan saja semua. Itu tuyul keluar, nggak usah datang lagi. Nah, kita buktikan, saudara, setelah itu. Dan puji Tuhan, orang ini menyatakan sejak itu tidak ada lagi. Haleluya. Kuasa Tuhan lebih besar daripada tuyul, daripada apapun juga di dunia ini.
Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Roh Kudus bekerja, ada kuasanya. Saya ngomong itu exousia, dinamis. Kalau saya ngomong boleh, saya punya energi, saya satukan dengan energi Roh Kudus. Dan sekarang juga aku hembuskan kepadamu, saudara-saudara. Supaya energi Roh Kudus ini, yang ada tenaga dan kuasa yang tak terbatas dari surga, di dalam nama Tuhan Yesus menjamahmu. Kalau sakit disembuhkan, yang terikat dilepaskan. Haleluya, terjadi. Dan itu saya lakukan bukan di Semarang saja, tapi juga ada di beberapa kota ketika saya melayani di kota itu, ya KKR. Ini saudara-saudara, hati-hati dengan namanya roh pesugihan. Ya, memang bisa saudara, ya kemungkinan loh ya, saya tidak pernah tahu, bisa banyak lah. Tapi dari siapa itu? Itu menyimpang dari iman. Orang yang cinta uang, dia memakai sarana ini, saudara, yang namanya roh pesugihan. Kita mau pakai daripada kemurahan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, sumbernya rezeki, sumbernya berkat. Berkat bukan hanya soal uang saja, materi saja. Berkat kesehatan, berkat hidup dalam rumah tangga, hidup rukun, keutuhan, nyaman, aman bersama Dia. Ini saudara-saudara, ya itu roh pesugihan. Jadi sudah saya sampaikan di tempat-tempat tertentu, saya tidak mau cerita, saudara tahu sendirilah ya. Hati-hati. Ini sulit, ekonomi lagi sulit, sehingga nanti ada tawaran-tawaran itu jangan sampai diterima. Itu cinta uang, saudara. Mari kita cinta Yesus, cinta Roh Kudus, menyatu, Roh Kudus biar menyatu. Dan semua yang berbau seperti itu kita tolak. Ya dulu saya pernah ditawarin kan sama roh-roh begitu, itu, ya jangan sampai melayani DADM. Ya saya butuh uang, saudara-saudara. Nggak ada yang nggak butuh uang, tapi jangan sampai cinta uang. Uang jangan saya di kepala, uang taruh kaki aja. Kita perintah uang itu. Jangan kita diperintah oleh uang. Kita mau diperintah oleh Tuhan Yesus, saudara. Di atas kita ada Roh Kudus memenuhi kita. Nah, jangan menyimpang dari iman. Kalau tidak nanti akan mendapatkan banyak duka, macam-macam, saudara. Ya tadi bisa kehilangan keluarga, ada tumbalnya itu yang cinta uang. Pengertian memakai roh pesugihan ini, saudara-saudara. Ya uang dibutuhkan, saya katakan loh ya. Tidak ada yang tidak membutuhkan. Kalau tidak membutuhkan uang bukan di dunia ini. Ya, tidak tahu nanti di mana. Ya, di alam baka tidak ada itu uang. Ya, saudara-saudara. Kalau selama di dunia ini uang butuh uang apa saja menggunakan uang. Tapi jangan sampai kita mencintai uang itu, saudara. Dengan cara ini menggunakan pesugihan dan mungkin ada yang lain. Tuyul tadi saya sampaikan. Jangan sampai. Hati-hati juga, saudara-saudara. Kita juga harus taat, jangan menyimpang iman kita. Kita jangan sampai menipu orang lain untuk mendapatkan uang. Kita jangan sampai melakukan sesuatu yang tidak baik. Ya, kalau pemerintah mengatakan KKN, saudara. Ya, untuk mendapatkan uang. Ya, jangan sampai kita punya hutang. Memang harus dibayar, kecuali kalau memang belum bisa ya kita nego, saudara, diangsur atau apa, itu kan tidak apa-apa. Ya, jangan sampai, hati-hati, saudara. Ya, kita melakukan sesuatu yang menyimpang iman kita di dalam mendapatkan rezeki, mendapatkan kebutuhan sandang papan pangan itu. Dengan cara-cara menyimpang iman kita. Ini saudara-saudara. Saudara saya tahu, ini penting, saudara. Dulu waktu saya sebelum melayani full time. Sebelum saya melayani full time, saudara. Saya sudah punya pegangan, saudara. Karena sebelumnya saya kan bisnis. Di sana ada hutang piutang. Saya selesaikan semua, saudara, sebelum saya melayani full time. Tidak boleh saya punya hutang 1 sen pun.
Kepada siapapun kalau ada harus diselesaikan semua. Jadi hamba Tuhan saya beritahu, predikatnya apa saja hamba Tuhan yang melayani secara full time, rohaniwan, pendeta, ya, penginjil, pengajar, apa saja, ya, jangan punya hutang kepada siapapun. Kalau kita belum bisa beli sesuatu yang kita inginkan, jangan beli. Jangan pakai hutang, saudara-saudara. Tuhan Yesus beberapa tahun yang lalu ketika dia masih di Pringgading 24, saya katakan, jangan berhutang. Ini saudara, sekarang ini kita rasakan saudara-saudara. Ya, emang susah. Kalau dalam kondisi bisnis seperti saya juga dulu bisnis ya ada punya hutang saudara. Di bank sudah punya hutang. Tapi saya selesaikan semua. Dengan orang lain saya selesaikan semua. 1 sen pun tidak ada. 1 sen pun saya tidak punya hutang. Ketika saya masuk dalam hamba Tuhan menjadi pelayan full time di Gereja Salmasi Pringgading Semarang, 1 sen pun saya tidak punya hutang, saudara. Sampai detik ini pun, saudara. Puji Tuhan, itu kemurahan, itu anugerah. Tuhan beri hikmat pada saya. Saya betul-betul pegang komitmen, jangan menyimpang iman. Menggunakan semuanya untuk mendapatkan uang yang membuat kita jadi banyak duka, saudara-saudara. Ini caranya, jangan sampai saudara. Hati-hati, roh jahat menawarkan yang seperti untuk ekonomi kita enak, nyaman, tapi tidak saudara. Itu akan banyak duka. Ada banyak hal yang terjadi saudara-saudara. Tadi sudah saya sampaikan, ada tumbalnya. Jangan sampai, mari kita tetap mohon kepada Tuhan Yesus Kristus sampai kapanpun. Iman kita ini dijaga, karena dikatakan akar segala kejahatan cinta uang. Hati-hati saudara, itu dikatakan akar, waduh sumbernya saudara. Ada kehidupan, ada rohnya saudara. Ya katakan ada roh pesugihan di sana. Kita tolak semua saudara, tapi kita mau jalan sesuai dengan firman Tuhan. Tidak menyimpang iman kita, tidak ke kanan ke kiri, tapi tetap kepada Tuhan Yesus Kristus. Sumbernya, sumber satu-satunya, luar biasa. Ya, mari puji Tuhan saudara. Kita terus bisnis tetap berusaha. Keajaiban tetap ada saudara. Kita tetap berusaha. Kita mohon supaya Tuhan Roh Kudus ikut bekerja dalam bisnis kita, dalam usaha kita. Kalau apapun yang akan kita kerjakan sekarang ini saudara, saya tidak tahu, pasti ada banyak, tidak sedikit banyak yang mengalami ekonominya drop, meluncur ke bawah. Tapi saudara, ada tangan yang kuat menopang, dan itu dikembalikan, meluncur ke atas. Itu Tuhan Yesus Kristus, sumbernya, sumber segala-galanya, sumber berkat, sumber rezeki, sumber kesehatan, sumber shalom, soteria. Kita dilepaskan daripada segala hal yang melilit kita saudara, kalau kita tetap kepada Dia. Apapun, kita jangan sampai kecewa. Kita punya Tuhan yang hidup. Kita tidak hidup di dunia selamanya, tapi satu saat kita bertemu dengan Dia muka dengan muka, yang tetap setia, tetap tekun imannya, percayanya kepada Dia, tidak pernah goyah dengan apapun juga. Tawaran dunia ini dikatakan akar segala kejahatan cinta uang. Hati-hati dengan uang itu saudara. Uang dibutuhkan, tapi jangan sampai kita mendapatkan uang itu dengan yang namanya roh pesugihan. Saudara-saudara, ada balas, ada tumbalnya, ada gantinya. Tadi sudah saya sampaikan. Mari kita tetap kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudara, kalau saudara punya minyak, saya tetap dalam firman, doa dan pengurapan. Tetap saya urapi saudara. Mari kalau yang minyaknya belum dikuduskan sekarang ini, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, saya kuduskan minyak yang belum kudus itu, supaya menjadi kudus, supaya Roh Kudus bekerja. Haleluya. Mari saudara kita pakai. Saudara butuh apa? Silakan. Saudara katakan sendiri. Saudara bisa pakai doa profetik. Lakukan itu saudara. Ya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Sekarang Bapa yang di surga, Roh-Mu itu, Engkau lah sumber segala-galanya. Ada kuasa-Mu Tuhan, ada tenaga-Mu Tuhan, ada berkat surgawi. Berkat-Mu itu limpah. Itu firman-Mu Tuhan. Kau berikan kami berkat yang limpah. Bukan hanya kami mohon berkat jasmani, tapi ingin berkat rohani yang lebih lagi daripada jasmani. Melebihi itu, karena itulah yang mendukung iman percaya kami. Mohon Roh Kudus, berkat-Mu yang double porsi itu, yang datang dari Bapa di surga di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dan Roh Kudus yang sudah bekerja ini, akan mendatangkan, ya Tuhan, ekonomi-Mu, ekonomi kami ini Tuhan, keuangan kami ini yang saat-saat ini lagi mengalami drop, tapi mohon kepadamu, apa sekarang Tuhan pekerjaan mereka, Tuhan yang memberkatinya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkati dengan limpah. Aset-aset yang belum terjual, Tuhan Roh Kudus ikut campur tangan. Dan apa saja yang dibutuhkan mengenai ekonomi, Tuhan, Engkau tahu satu demi satu. Di mana mereka yang mengikuti YouTube ini, sekarang Roh Kudus berhembuslah, mengalirlah, berhembus, menjamah setiap anak-anak-Mu, umat-Mu di mana saja berada. Dicukupi rezeki mereka, dijauhkan dari iman yang menyimpang, sehingga mereka tidak mengalami banyak kedukaan. Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Bapak. Engkau yang sakit, kesehatanmu terganggu, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hembusan Roh Kudus ini mengalir kepadamu, menjamah sakitmu, segala penyakitmu hilang, lenyap, benjolan-benjolan hilang, sakit apapun, seluruh apa yang ada di dalammu, sakit yang kamu derita, sekarang dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya sudah patahkan dan saya usir keluar segala roh-roh penyakit itu, keluar semua, pergi daripadamu, sembuh, pulih engkau. Rumah tanggamu dipulihkan, kehidupan rumah tanggamu, kerukunannya dipulihkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja atasmu. Shalom, shalom memenuhimu. Haleluya, puji Tuhan. Segala roh-roh yang mengikat, roh panik, roh takut, roh cemas, roh galau, putus asa, dalam nama Tuhan Yesus saya singkirkan semua roh-roh itu, diganti Roh Kudus, roh yang penuh dengan kekuatan, keberanian, penuh sukacita, datang daripada Tuhan Yesus Kristus. Roh Kudus bekerja. Haleluya. Engkau merasa beban berat apa saja saya tahu, bahkan kandunganmu tertutup, tidak tertutup, dalam nama Tuhan Yesus Kristus dibuka. Engkau belum dapat pasangan hidup, Tuhan berikan yang terbaik dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Apapun, Tuhan akan menjaminmu, karena Dia Tuhan yang hidup. Engkau dijaga seperti biji matanya, Roh Kudus bekerja atasmu. Haleluya, soteria, soteria, dilepaskan daripada segala roh-roh kutuk, roh jahat, semua dipatahkan dalam nama Tuhan Yesus. Roh Kudus bekerja atasmu. Haleluya, puji Tuhan. Roh-Mu, Roh Kudus bekerjalah atas kami. Urapan-Mu atas hamba-Mu. Mengalir, mengalir. Uralawata sangkara lawaya. Kira patah samara lawa sangkuya rawa sikira mata sangkaya rawa. Kira mata sukurulia rawa sukuria. Kukuba sikina marato sukuria. Hembus, berhembuslah Roh Kudus, jamah umat-Mu ini. Terima kasih Bapa, kemuliaan bagi nama-Mu. Hamba serahkan seluruh doa hamba ini di dalam satu kuasa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, nama yang ajaib, nama yang berkuasa. Rohnya yang sudah dicurahkan itu akan memenuhi terus kami, menyatu dan memberikan kami kekuatan yang selalu baru dan baru. Haleluya, puji Tuhan, hormat kemuliaan bagi nama-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan yang kami sembah. Haleluya, puji Tuhan, puji Tuhan.
Amin. Iya, puji Tuhan. Puji Tuhan. Tuhan memberkati semuanya ya. Soteria, soteria. Amin.